Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan segala yang penting sedang terang penuh setiap jamnya Tuhan jika ku perlukan kuda dan juru selamat berkami. Kita mas ya. Tenangkan kesibukan kita masing-masing. Jadi dan saya membawa kita renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau percayakan. Dan sebagaimana kami hidup saat ini Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami, dan khususnya hari ini Tuhan masih mengizinkan kami mengangkat aktivitas di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati akan setiap kerja kami, dan Tuhan juga yang memberkati akan pekerjaan dan pergumulan orang tua kami masing-masing. Allah Bapa di sorga, saat ini juga Tuhan kami berterima kasih Engkau telah mengantarkan kami di tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang siap dan yang terbuka, Tuhan, kiranya Tuhan yang mengisi dan kebenaran firman, sehingga kami boleh mampu dan melakukannya dalam kehidupan kami, dan Tuhan tuntun terus kami untuk hidup taat menjadi tulang punggung gereja dan negara. Allah Bapa di surga, inilah kami saat ini, berkati juga adik dan saya yang hendak menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang ia sampaikan Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut dengan wewenang firman Tuhan. Allah Bapa di surga, ini hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang benar, kami berdoa. Amin. Ya, saya persilakan adik dan saya. Shalom adik. Shalom. Shalom adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, puji Tuhan, kita kembali dipertemukan semua bukan karena kebetulan, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan yang mengokohkan setiap kehidupan kita terambil dalam Kejadian 29 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dengan perikop Yakub di rumah Laban. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katanya kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu? Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik paras. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padamu. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakar istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku dapat akan kawin dengan dia. Lalu Laban
mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budak. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 tahun hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia mengenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istri. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budak. Yakub menghampiri Rahel juga, maka ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari sabda kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema bekerja dengan cinta. Kalau semua cinta ini semua di luar. Oke. Saya mengambil sebuah tema bekerja dengan cinta. Ada ungkapan yang menyatakan jika cinta sudah melekat, maka gula Jawa rasa coklat. Ya. Ungkapan ini ingin menegaskan kekuatan cinta merubah segala hal. Ya. Rasa cinta mengubah sikap seseorang. Yang awalnya benci menjadi rindu. Yang awalnya malas kini menjadi rajin. Yang awalnya malas mandi kini menjadi rajin mandi. Apakah yang membuat dia rajin mandi? Apakah itu karena perjumpaan dengan sosok pria yang tampan dan dia mengambil keputusan untuk mandi? Begitupun sebaliknya. Ya. Jadi rasa cinta mampu mengubah sikap seseorang atau kebiasaan seseorang. Hal ini juga yang dialami oleh Yakub, ya, ketika ia bekerja di Laban sebagai seorang pengembala domba. Karena rasa cintanya kepada Rahel, ia rela bekerja selama 7 tahun. Bahkan dia rela bekerja 14 tahun, ya, setelah dia ditipu oleh Laban. Ketika ia ditipu oleh Laban, ia rela bekerja selama 14 tahun. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa orang tidak dapat bekerja dengan cinta? Mengapa orang tidak dapat bekerja dengan cinta? Yang pertama, ia tidak mencintai pekerjaan atau terpaksa. Contoh kecil dalam rumah. Ketika seorang orang tua maupun itu bapak maupun ibu ketika menyuruh kita bekerja, ya, apalagi kalau kita saling menunggu antara satu dengan yang lain. Kenapa sih ini tidak kerja? Kenapa saya terus yang disuruh? Itu kan tidak bekerja dengan cinta, melainkan bekerja dengan terpaksa. Jadi kita tidak bekerja dengan cinta. Seseorang yang bekerja dengan cinta, dia akan bersungut-sungut, dia akan marah, dia akan menyalahkan keadaan, bahkan mempersalahkan orang lain terhadap orang tuanya. Imam ini saya terus yang disuruh, bersih ini kenapa tidak? Nah itu tidak bekerja dengan cinta. Dan yang kedua, tuntutan hidup yang memaksanya untuk bekerja. Kalau saya tidak bekerja ini sebentar, kalau saya minta uang di mana repot, ya tidak akan dikasih. Bagaimana saya dapat kasih uang sedangkan saya suruh? Itu saja masih banyak alasan untuk dikerjakan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci sukses dalam pekerjaan agar kita bekerja dengan cinta, yaitu kita melakukan apa yang kita sukai, apa yang menjadi hobi kita lakukan itu. Ada ungkapan yang menyatakan, cintailah apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita cintai. Jika itu bukan menjadi pekerjaan yang kita sukai, mustahil orang berkata saya mencintai pekerjaan saya. Saya suka pekerjaan saya, sedangkan pekerjaan ini tidak disukai. Dia akan merasa terbebani jika dia melakukan sebuah pekerjaan itu hanya dengan terpaksa. Nah, bagaimana dengan pekerjaan saya ini kalau bukan menjadi pekerjaan saya? Saya akan terbebani. Oke, pegang kalimat penting. Cintailah apa yang kita kerjakan. Seorang laki
laki-laki bilang disuruh cuci piring. Mama, itu bukan pekerjaan saya. Itu pekerjaannya seorang perempuan atau adik saya perempuan. Cintailah pekerjaan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Yakub menyukai pekerjaan yang walaupun itu bukan menjadi pekerjaan. Alkitab mencatat bahwa Esau itu orangnya suka berburu. Ya, Esau itu sukanya berburu dan tinggal di padang. Sedangkan Yakub ketika dia tinggal di rumahnya Ishak, dia itu sukanya tinggal di kemah dan hanya masak-masakan. Dia sebagai seorang buru. Nah, ketika dia diperhadapkan dengan suasana yang untuk bekerja di ladang, dia harus bekerja. Kendati pun itu bukan menjadi pekerjaan. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dengan cinta. Dia bekerja dengan cinta. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sudahkah kita mengerjakan setiap pekerjaan kita dengan cinta? Ataukah kita menjadi anak-anak muda? Ataukah kita menjadi anak-anak remaja yang membantu terhadap orang tua ketika kita diberikan sebuah pekerjaan? Ketika kita belum bekerja dengan cinta dan belum mencintai apa yang kita kerjakan, di sini kembali Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mencintai pekerjaan kita, menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai apapun yang dikembangkan kepada kita. Hal-hal kecil ketika disuruh oleh orang tua siap dikerjakan. Kalau kita bekerja dengan cinta, mama suruh gini, sebentar mama ada keluar mungkin di pasar Wiwula. Ini Adirani tolong cuci baju, setelah cuci baju bersihkan kandang ayam, bersihkan kandang babi, cuci piring, ngepel rumah, misalnya. Nah, masak, buat lauk sedikit dan lain-lain. Mungkin 10 lebih juga pekerjaan. Tetapi ketika kita mencintai pekerjaan itu dan kita kerjakan apa yang kita cintai, kita akan bilang apa lagi yang mau dikerjakan. Ayo, kalau kita bekerja dengan cinta. Kalau kita tidak memiliki respon cinta, maka kita bilang, terlalu banyak ini mau. Jangankan saya kasih 5, 2 saja. Nah, itu orang-orang yang tidak bekerja dengan cinta. Marilah kita kembali sadar untuk menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang menjadi kebanggaan oleh Tuhan. Hal itu didasarkan ketika kita menjadi pribadi yang bekerja dengan cinta dan mencintai apa yang kita kerjakan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Yakub memang menjadi seorang pelarian. Ya, dia akan menjadi seorang pelarian dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Dia sangat bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Yakub harus mengerjakan apa yang sebelumnya bukan menjadi pekerjaan. Seperti yang saya katakan tadi, Yakub itu adalah seorang yang tenang dan bekerja di kemah sebagai yang memasak-masak. Tetapi di sisi lain karena dia bekerja sebagai di ladang untuk mengejar cintanya, jadi dia harus bekerja sebagai seorang pengembala domba. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hal ini tidak terpikirkan oleh Yakub bahwa dia nanti akan menjadi seorang pengembala. Mungkin dia punya hidup itu dia berpikir saya akan menjadi kuki yang terhebat, saya akan terus menjadi pribadi yang masak-masakan dan sebagainya. Dan mungkin tidak terbayangkan dalam pikirannya bahwa dia akan menjadi seorang pengembala domba. Ya, mungkin itu tidak terpikirkan dalam. Tetapi Tuhan sudah jauh terlebih dahulu merancangkan hidup Yakub seperti apa dia ke depannya. Tuhan sudah terlebih dahulu merancangkan hidup Yakub itu akan seperti apa di dalam masa depan nanti. Seperti yang tadi saya dapat katakan bahwa mungkin Yakub berpikir bahwa dia akan menjadi seorang bukti yang hebat. Tetapi Tuhan sebelum ia dilahirkan dalam kandungan, Tuhan sudah mencap dia bahwa dia akan menjadi orang seperti apa. Tuhan sudah tahu memang satu kali lagi dia akan menjadi orang pengembala. Karena itu adalah bagian dari rencana Allah supaya menjadikan Yakub sebagai bangsa yang besar. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah sadari bahwa setiap pekerjaan yang kita kerjakan di rumah itu adalah rencana Allah? Jika kita sadari bahwa setiap pekerjaan yang kita kerjakan di rumah, ketika kita cuci piring, ketika kita bersihkan kandang babi, kita masak-masak, jika kita sadari bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah, maka bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Artinya ketika orang tua kasih tugas atau hal-hal yang harus dilakukan ketika dia berpergian mungkin di pasar, kita harus kerjakan itu dengan cinta.
Ingat loh, jika hari-hari sebelumnya kita menjadi orang yang bangga terhadap orang tua, kembali ingat bahwa kita harus memiliki yang namanya cinta. Itu bekerja dengan cinta. Orang yang bekerja dengan cinta tidak akan bersungut-sungutan. Itu biar orang tua bilang seberapa banyak rentetan pekerjaan yang disuruh, dia bilang apa lagi yang mau dikerjakan. Kendati pun dia belum meraba barang itu, ya kan? Tetapi ketika dia bekerja dengan cinta, dengan senang hati, semua itu akan diselesaikannya dengan sukacita. Orang yang tidak bekerja dengan cinta, ketika di DPR, saya disuruh. Tetapi kalau dia bekerja dengan cinta, dia bilang, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Sambil itu orang-orang yang bekerja dengan cinta. Iya. Tapi kalau orang yang tidak bekerja dengan cinta, saya disuruh. Ya, betul. Mungkin juga daftar nasi api, mungkin dia kehilangan air. Ya, dia akan melakukan hal-hal yang menjengkelkan buat orang tua supaya dia tidak disuruh lagi. Itu orang-orang yang tidak bekerja dengan cinta. Ketika dia disuruh cuci pakaian, mungkin dia akan tidak cuci dengan benar dari pakaian. Mungkin tidak taruh rinso juga, terus masuk pulang. Ya, harus tidak cuci bersih, mungkin tidak sikat juga, tinggal badak, semua baju ke pulang. Itu orang-orang yang tidak bekerja dengan cinta. Ketika kita bekerja dengan cinta, kita akan dengan semangat sambil menyanyi. Apapun itu lagu kita tahu, dengan sukacita kita akan sukacita. Sukacita tidak kerja. Habis itu hasilnya pula juga memuaskan. Ada orang yang mengatakan bahwa, saya sekolah ini banyak tugas. Wah, saya paling pemalas begini. Jadi ketika ada temanya mungkin yang sudah selesai, tidak harap gampang sudah. Harap gampang langsung sudah. Minta dulu, sudah. Minta dulu. Nah, itu orang-orang yang tidak bekerja dengan cinta, mengharapkan segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh teman lain. Sadari bahwa ketika kita belajar diembankan banyak tugas, adik-adik diberikan tugas, satu saudara yang lain ketika diberikan sebuah tugas, kita kerjakan sebisa mungkin. Karena itu adalah bagian dari rencana Allah. Bayangkan kalau kita dikasih tugas, kita belajar di rumah, kita buat, kita jadi apa ke depan? Kita akan menjadi orang yang disuruh-suruh. Ya, ya kalau laki-laki ya kalau ada acara ya itu yang disuruh dibakar babi, repot. Begitupun dengan perempuan. Ya. Kita akan diperhambakan ketika kita menjadi orang yang tidak belajar dengan baik. Ya. Karena kunci dari kesuksesan itu adalah belajar. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan menjadi orang-orang yang diperhambakan oleh orang lain. Jadi ada dua hal yang adik-adik harus terapkan. Yang kakak tekankan di sini ya, yang pertama itu bekerja dengan cinta, artinya tidak bersungut-sungutan, ya bekerja dengan cinta, dengan senang hati, dengan sukacita. Kalau terlalu banyak juga pekerjaan, ya kita kerjakan dengan sebaik mungkin sambil kita menyanyi, jangan dengan bersungut-sungutan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, cintailah apa yang kita kerjakan. Kendati pun itu bukan menjadi pekerjaan kita. Perempuan mungkin karena tidak ada saudara laki-laki harus disuruh ambil kain. Ya kan? Ya kita pergi saja, dia nggak kali yang bisa mungkin kita. Laki-laki pun begitu, mungkin tidak ada saudara perempuan, ya kita pergi cuci piring saja, ya kan? Kita cintai apa yang kita kerjakan. Ingat, saya tekankan lagi yang pertama bekerja dengan cinta ya, bekerja dengan cinta, yaitu dengan tidak bersungut-sungutan. Dan yang kedua, cintailah apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Yalah Bapa kami kerjaan surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami untuk berjalan seorang sendiri, sehingga kami kembali dipertemukan dengan adik-adik di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati masa muda mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang dibanggakan oleh gereja, yang dibanggakan oleh keluarga maupun masyarakat Tuhan, dan terlebih khususnya Engkau Tuhan, sehingga mereka terus mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan ketika mereka menjadi pribadi yang bekerja dengan cinta dan yang mencintai apa yang mereka kerjakan Tuhan. Yalah Bapa kami kerjaan surga, adik-adik hamba yang ada pada saat ini Tuhan, mari Tuhan memberkati masa-masa muda mereka, sehingga mereka jaga kesucian tubuh mereka, sehingga pada akhirnya Tuhan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, mereka menjadi anak-anak yang menjadi berkat di lingkungan mereka berada.
Dalam Bapa kami kerjaan di surga, di bangku perstudian mereka Tuhan, mari Tuhan berkati mereka, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan serta kepintaran, sehingga mereka menjadi pandai, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil tentunya ke depan Tuhan. Marilah Tuhan terus bekerja, terus berotoritas di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Mereka menjadi pribadi yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati orang tua mereka Tuhan, apapun yang menjadi keberadaan kehidupan mereka, apapun yang menjadi profesi mereka Tuhan, boleh bersama-sama dengan kedua orang tua mereka, sehingga mereka mencukupkan segala kebutuhan, hal-hal yang harus diperlukan untuk menunjang dalam berbagai kehidupan mereka Tuhan. Dalam Bapa kami kerja di surga, pada saat ini Tuhan, sebagai rasa tanda syukur kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan senantiasa memberkati persembahan ini agar menjadi berkat dan menjadi keluasan kerajaan di muka bumi Tuhan. Dan begitu pula sebentar Tuhan kami akan kembali. Mari Tuhan bersama-sama dengan mereka yang menggunakan kendaraan jauhkan mereka dari kecelakaan. Mari Tuhan berkati mereka yang berjalan kaki, Tuhan urapi mereka, berkati mereka sehingga mereka boleh sampai ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Dan yang kami tinggal di Pasturi Tuhan, mari Tuhan berkati kami sehingga kami terus mempermuliakan akan nama Tuhan. Dalam Bapa kami kerajaan surga, ketika kami berada di tempat ini beserta kami kedua mahasiswa maupun dengan Bapak Pendeta Bunda terkasih Tuhan, dalam berbagai rentetan pelayanan kami dengan adidesi Tuhan, mari bersama-sama dengan kami perlengkapi kami, berikan kami kekuatan yang bersifat rohani, jasmani. Mari Tuhan perlengkapi kami Tuhan, sehingga kami terus berkobar-kobar untuk melayani Engkau Tuhan. Kalau Bapa kami kerjaan surga, jika Tuhan mendapati kami, ada tutur kata kami, sikap kami, perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan, dari pagi hingga sore hari, ampuni kami Tuhan, dan layan dalam hidup kami Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita menyanyi satu lagu bersyukur kepada Tuhan sambil tangguh persembahan.